Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku pengikutnya seluruh umat Islam, jami'al muslimin wal muslimat. Semoga rahmat dan ridha Allah selalu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Melalui channel ini, channel Sholawat Tasbih Bani Karim, saya berterima kasih kepada seluruh umat Islam yang telah mensubscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, memberikan kehidupan yang mulia, memberikan apa yang dihajatkan oleh kita dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang lagi punya hutang-hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi terlibat riba semoga diangkat, dijauhkan dari riba, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kesulitan semoga kesulitannya cepat diringankan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kesusahannya pun dihilangkan, diganti dengan kebaikan oleh Allah dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun belum punya jodoh semua dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah semoga dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang lagi dalam masalah semoga masalahnya dihilangkan, diangkat, diganti dengan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi semoga turunan-turunannya soleh solehah, manfaat barokah dunia dan akhiratnya. Para petani, para pedagang, para pengusaha, kontraktor, semuanya, polisi, tentara, pegawai negeri, pokoknya semuanya, jami'al muslimin muslimat, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan, diangkat derajatnya, dikasih rezeki yang halal, yang barokah, keturunan yang mulia semuanya, jami'al muslimin muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang berbahagia ini saya akan menguraikan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati utawi iki surat Al-Fatihah. Jadi di sini surat Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat pembukaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Fatihah masuk dalam surat Makkiyah. Kita perlu ketahui yang namanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jami'al muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Surat Makkiyah, surat Al-Fatihah
terdiri dari 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Saya di sini lagi membuka tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Munir. Kemudian tafsir Jalalain, kami yang lagi mutolaah tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan tafsir Munir. Semoga manfaat, semoga barokah. Bila mana ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi oleh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Karena masih banyak orang-orang Islam yang belum tahu tentang kandungan isi daripada Al-Qur'anul Karim. Makanya di sini kami di dalam tayangannya Al-Qur'anul Karim. Tafsir Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali yang kita aja kadang belum tahu nama-nama tafsir. Di antara tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Al-Qurtubi dan lain sebagainya, masih banyak. Yang sekarang di Indonesia ada lagi tafsir Al-Misbah yang terbaru yang dari Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Jadi kami di sini membuka suratul Fatihah bukan atas nama diri saya pribadi. Kami hanya membaca, melihat mutolaah yang ada di dalam tafsir yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Jadi surat Al-Fatihah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, jumlahnya ada 7 ayat. Dan 7 ayat ini tidak seorang pun mempermasalahkannya. Tidak ada perselisihannya di dalam jumlah ayat suratul Fatihah. Adapun yang terjadi perbedaan pendapat di antara para alim, para ulama adalah masalah ayat Bismillahirrahmanirrahim atau lapan Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini yang jadi permasalahan. Ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sudah masuk dalam surat Al-Fatihah. Berarti ayat ketujuhnya adalah Siratal ladzina an'amta alaihim sampai selesai. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa suratul Fatihah adalah 7 ayat yang dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang ayat ketujuhnya adalah Ghairil Maghdubi Alaihim sampai selesai. Itu diantara perbedaan pendapat. Jadi di dalam jumlah ayat suratul Fatihah tidak ada permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama lain dari suratul Fatihah, di antaranya namanya Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya Al-Quran. Jadi suratul Fatihah ada yang menamakan Ummul Kitab. Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadis dan ia mensahihkannya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Qur'ani wa Ummul Kitabi wa Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim. Jadi kata Rasulullah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Qur'an wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, wa Ummul Kitab dan Ummul Kitab. Jadi nama surat Al-Fatihah banyak sekali namanya, di antaranya nama Ummul Qur'an, wa Ummul Kitab. Kemudian ada lagi yang ketiga, Wasab'ul Masani. Jadi As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang keempat, Wal Qur'anul Azim dan Al-Qur'anul Azim. Jadi nama dari suratul Fatihah adalah banyak ya. Banyak. Nanti kita lihat hadis-hadis yang akan kami sampaikan ngambil dari kitab-kitab tafsir. Surat Al-Fatihah disebut juga surat Alhamdu. Jadi surat Al-Fatihah disebut juga surat Alhamdu. Dan surat As-Shalah. Jadi suratul Fatihah disebut surat Alhamdu, surat As-Shalah, surat Ummul Quran, surat Ummul Kitab,
surat As-Sab'ul Masani, surat Al-Quranul Azim. Namanya banyak sekali. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dalam arti kanjeng Nabi membacakan dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu sholata baini wa baina abdi bi nisfaini. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Qasamtu, saya telah membagi. Ini kata Allah ya. Qasamtu, saya telah membagi as-sholata, as-sholah. Maksudnya ini surat Al-Fatihah. Baini, di antara diriku, wa baina 'abdi, dan di antara hambaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membagi suratul Fatihah atau surat As-Sholah atau Ummul Quran. Pokoknya kita yang paling masyhur adalah suratul Fatihah, biar pembahasannya lebih enak. Kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Allah telah membagi. Jadi aku ini telah membagi, kata Allah, membagi as-sholah, yaitu surat Fatihah, di antara diriku dan di antara hambaku. Membagi nisfaini, dua bagian, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi, maka Allah menjawabnya hamidani 'abdi. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamidah, telah memuji ni kepadaku sapa abdi, hambaku, kata Allah. Jadi kalau kita pengen dipuji banyak oleh Allah, maka kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah hamidani abdi, alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab Allah hamidani abdi, alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab oleh Allah hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadirin jami'il muslimin muslimat rahimakumullah, surat Al-Fatihah juga disebut surat Ar-Ruqyah. Hadisnya ada ini. Jadi surat Al-Fatihah disebut juga surat Ruqyah, yang biasa dipakai Ruqyah itu ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang, surat Al-Fatihah disebut juga surat Ar-Ruqyah. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, ketika ia meruqyah seorang laki-laki yang terkena sengatan, terkena bisa ya, terkena sengatan. Dengan surat ini dibacakan suratul Fatihah sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, kata kanjeng Nabi, tidakkah engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Jadi surat Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Makanya di dalam kaum muslimin muslimat, sedikit-dikit baca Fatihah, dikit-dikit baca Fatihah. Jadi kalau kita nengok orang sakit nih, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika kita nengok orang sakit, kita bacain surat Al-Fatihah. Ketika kita mendengar ada orang sakit, orang muslim sakit, saudara-saudaraku, ada saudara kita, tetangga kita yang lagi dirawat di rumah sakit, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk beliau agar beliau cepat sembuh dari sakitnya. Al-Fatihah. Ini ada dasar hukumnya hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang terkena sengatan saja dibacakan Fatihah, berarti orang itu lagi sakit. Orang sakit, ada orang sakit yang jarak jauh, ada orang sakit yang ada jarak dekat, ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita, keluarga kita, baik yang jauh maupun yang dekat. Jadi sah hukumnya mengirimkan suratul Fatihah bagi orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena suratul Fatihah termasuk surat Ruqyah. Ini kata kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pengajian di pagi hari ini dicukupkan sekian dulu. Mari kita nanti disambung pada video kedua. Demikian, semoga bermanfaat, semoga barokah bagi kaum muslimin muslimat, bagi para pelajar semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.